Mulai ya, kemarin bahasannya itu Bu Nining, saya persilakan Bu. Saya menyiapkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sudah malam mingguan? Sudah lebih segar? Sudah. Harusnya lebih segar ya. Habis ngirimin berkas UKIN Bu, puyeng. Oh gitu. Oh, malah puyeng ya. Nanti tambah puyeng sekarang. Oke, kepuyengan itu kita nikmati ya. Semoga kepuyengan ini membuat kita jadi mendapat pertolongan Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan soal kita. Kalau ada yang kemarin-kemarin masih mau dibahas juga boleh. Nanti di sela-sela juga boleh ya. Pak Andri, yang soal mana yang ini ya sekarang? Yang EMA ya. Itu. Bapak Ibu, kita lihat soal ini, soal speaking ya. EMA, kemudian dengan Juan. Ini aneh-aneh, bikin malu laras. Kalau soal begini, dari soalnya ditanyakannya cuman the expression used by Juan. Jadi memang Ibu Bapak kalau mau pakai trik, ngejawabnya pakai trik ya. Lihat dulu soalnya minta apa gitu. Jangan sampai kita udah baca banyak-banyak, udah mikir banyak-banyak, udah mikir panjang-panjang, ternyata banyak yang nggak ditanyain gitu. Jadi langsung aja kalau kayak begini kan ABCD gitu. Yang diminta hanya ekspresi yang diucapkan oleh Juan kan ya. I'd love to, what time shall I come? Itu artinya ekspresi itu menunjukkan apa? Apakah invite, allowing, decline, reject, or accept? Berarti jawabannya? Ro. Nggak ada. Bu, mohon yang nggak ini mute. Mohon maaf ya, saya mute ya. Ya. Supaya fokus dulu. Ya, ke ini kali Bapak. Ya. Ke buka. Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Accept the invitation. Accept. Ya, oke. Accept the invitation ya. Kalau sudah love tuh, mau dong. Nah, itu. Apalagi ada kata, what time shall I come? Berarti dia udah memang pengen, udah mau menerima itu ya. Menerima. Oke, ini mah gampang ya. Berikutnya, the basic, kurang ke bawah, Pak Andri. Ya. Nah, ini a basic competence mentions that students are able to write descriptive text of historical building and person based on the context appropriately. Ini guru kelas 10 mestinya udah hafal ini KD-nya kelas 10 nih ya, KD 31 ya. Ya. Bukan KD 31. Pokoknya anak guru kelas 10 ini yang KD-nya begini. Descriptive text dari historical building. Iya, nah, betul ya. Oh, 3.4. The situation is then in teaching, Dr. Budi chooses an online learning media that has been developed as a safe. Nah, sebetulnya kata pengantar yang tadi itu nggak terlalu penting-penting gitu ya, karena ternyata di sini yang ditekankan adalah to make this possible. Apa this-nya? Nah, coba saya mau cek dulu sedikit. This yang dimaksud, this yang reference di sini anaforik, kataforik, atau exaforik? To make this possible, this-nya apa? Kalau Bapak Ibu tahu anaforik, exaforik, atau kataforik, nanti jadi tahu cara nyarinya. Apa this di situ? Menggantikan apa? Apa dulu? Kalau reference apa? Anaforik, kataforik, atau exaforik? Anaforik. Anaforik. Artinya kalau anaforik, informasi jawabannya ada di depan, kan gitu ya. Jadi baca dulu sebelumnya, baru bisa ketemu tuh this-nya apa. Jadi katanya, Dr. Budi chooses an online learning media that has been developed as a safe, ad-free, and school-friendly. Itu intinya. Mana di antara kelima itu yang safe, ad-free, advertisement-free, jadi bebas dari iklan, sama school-friendly. Apakah web 2.0, Tipek, Call, Edmodo, atau Facebook? Edmodo. Edmodo. Pernah pakai Edmodo? Belum. Oh, belum. Kok tahu Edmodo jawabannya? Belum. Tapi belum pakai.
Itu ada yang sebagian sudah ikut di kelas pertama, sekarang ada yang ikut lagi dulu. Jadi Edmodo itu seperti Facebook, tapi tidak ada iklan. Dan kalau mau masuk ke sana ada password, ada kodenya, kayak Google Classroom. Jadi anak itu bisa ikutan masuk ke Edmodo kalau kita kasih passwordnya, kodenya, kode kelas kita. Kayak Google Classroom. Kalau mau masuknya kayak Google Classroom. Setelah masuknya kayak Facebook. Mirip banget sama Facebook gitu ya. Jadi bisa upload, bisa ngobrol, bisa upload foto, bisa upload video. Pokoknya bisa mirip-mirip banget sama Facebook. Tapi tadi tuh ad free, nggak ada kayak iklan Facebook kita lagi ngomongin apa tiba-tiba iklan yang teng ya nggak nyambung gitu ya. Oke, next. Kalau TPEG apa Bapak Ibu? Singkatan dari apa dulu deh? What does TPEG stand for? Technological, Pedagogical, Content Knowledge. A-nya apa, Bu? Hmm? A-nya apa? Apa aja? Technological, terus pedagogical, A-nya? Aduh, lupa. Apa ya? Aduh, lupa. Kalau nggak salah di PPG belajar ini ya, Pak Andri? Iya. Belajar ini saya jadi lupa Bu ini. Iya. Beres Gara-gara PPG, beres lupa semuanya. Saya tahunya dari Udah, dosen UNJ, kalau nggak salah kita ada pelatihan TPEG. Technological, pedagogical, Audience, audience, Content Knowledge. content. knowledge. Oke, jadi inti nama lah harus berbau-bau teknologi gitu ya. Ya. Iya. Ya, next. Ini ada tuh Emilia Contessa. Aduh, ini angkatan saya tahun ya Emilia Contessa. Angkatan yang tahun lahir sekarang masih 35 nggak tahu ini mungkin. Ada email ini ya. Tahu dari mana email ada @.com pasti email. Kemudian ada kalau email kan berarti electronic mail ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira soal ini menguji kemampuan apa dari Bapak Ibu? Skimming, oke. Good. Memang betul skimming. Nah, sekarang yuk kita cari jawabannya. The letter mainly tells us about apa? Berarti kalau skimming harus dibaca dulu Bu ya. Kalau skimming itu ada triknya. Biasanya dia kalau nggak di awal, di akhir si main idea-nya itu. Kan kalau paragrafnya paragraf deduktif di awal. Kalau paragraf induktif di akhir. Iya. Kalau paragraf campuran di akhir dan di awal. Di awal dan di akhir. Awal akhir pokoknya. Awal dan akhir. Yuk, Bu Bapak silakan. Kalau saya sudah tahu jawabannya, cuman nggak akan dikasih tahu. Kan ini udah berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Meeting plan? Ya, Meeting plan. meeting plan. Kenapa Bu meeting plan? Karena di dalam teks ini dia membahas tentang rencana dia mau jumpa dengan kawannya dan keluarga. Iya. Jadi ada kata-kata we can visit, kemudian ada kata arrange the time and place gitu ya. Sudah kelihatan bahwa dia meeting plan. Jadi ada kalau kata teman saya itu ada beberapa hal yang sering dimunculkan. Nah, di dalam kalau cara-cara triknya skimming itu. Oke, next. Promoting independent learning in English classes. Dr. Naho applies self-assessment technique. He guides the learner to set their own goals, to monitor their own progress. He provides exemplars and models of good practice and quality work that reflect curriculum outcomes and works with students to develop clear criteria of good practice. Konsep assessment seperti itu, konsep assessment apa? Sudah ada kuncinya. Iya, kuncinya adalah Self assessment. Masalahnya self assessment itu ini yang bikin soal. Kalau saya yang bikin soalnya akan saya bikin satu lagi ada self assessmentnya biar pusing. Kalau ini mah kelihatan ya Pak ya. Iya. Langsung itu ada self assessment ya udah itu aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Nah mestinya yang kalau mau mentrik
mentriknya si itu ada 2 self assessment di situ. Harusnya misalnya nih, as learning strip self assessment sama off learning strip self assessment. Nah, itu bakalan bingung, biar membingungkan kan. Artinya bukan kenapa sih soal harus membingungkan? Bukan. Soal itu, ujian itu, penilaian seperti ini harus memisahkan yang belajar sama yang enggak. Jangan yang enggak belajar juga bisa jawab, ya itu berarti soalnya jelek gitu maksudnya. Bukan jahil banget ya yang bikin soal biar orang-orang pada nggak bisa jawab, bukan begitu. Oke, next. Oh, ini mah listening 1 kali ya. Ada tulisan D E W strip D U E, ada tulisan R A I D R, ada tulisan R E A D E R. Those pairs of words itu pasangan-pasangannya itu homofon. Bapak Ibu tahu homofon ya? Apa itu homofon? Homofon tuh suara sama nggak sih? Homo sama, fonus atau fonnya sama, suaranya. Sama. Jadi homofon suaranya sama. Di antara yang itu tuh suaranya sama. Nah, tapi kecuali ada satu yang nggak sama. Yang manakah? Pasangan yang manakah yang tidak sama bunyinya? Yang C. Yang E. Yang E sama apa? Beda, Bu? Bye. Sama dong. Oh iya sama. Dari Ai sama apa enggak? Sama. bunyinya Orang saya ngomongnya sama ya pasti sama ya. Either Saya and kan ngomongnya Sama. sama. Kalau nomor A sama enggak ngomongnya? Very. Mirip-mirip. Very. Bukan mirip-mirip, secara tidak langsung soal ini memberitahu kita bahwa yang A itu sama ngomongnya. Berarti kalau selama ini kita ngomongnya very berarti salah gitu kan? very. Berarti very dua-duanya gitu. Nah, kadang-kadang soal itu membuat kita belajar, oh kayak gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau bikin soal jangan salah. Yang salahnya pun jangan salah. Gimana ya neranginnya? Si option salah itu nggak boleh salah. Gimana tuh? Bapak Ibu bisa kasih contoh nggak option yang salah? Walaupun dia salah, tapi dia nggak boleh salah. Bapak Ibu bisa kasih contoh nggak? Option itu harusnya tidak dipilih, tapi dia itu salah gitu. Kebayang nggak sih? Saya sering menemukan guru-guru yang membuat soal kayak gitu. Ya, itu. Ya, Pak Andri kan sering kan bikin kesalahan. Contohnya apa Pak Andri? Contohnya, apa ya? Ketika memberikan sebuah pilihan gitu, padahal sudah jelas itu tuh si jawaban itu tuh nggak termasuk sama sekali di jawaban dan di soal itu nggak masuk sama sekali. Cuman kita cantumkan aja gitu. Karena ya untuk mengisi rumpang pilihan yang kosong gitu kan. Nah, itu. Makanya saya mengatakan ke teman-teman, kata siapa bikin PG lebih mudah gitu ya. Nggak mudah, yang bikin soal PG itu ruwet. Gini, contohnya Bapak Ibu kalau yang salah. Misalnya ada kita ingin anak-anak itu memahami simple past tense ya. Kemudian kita bilang I ... to Bandung yesterday. Pilihannya kan benar itu when ya, WENT kan. Tapi karena kita menjebak anak, kita bilang misalnya salah satu pilihannya adalah going. Go pakai ed. Itu artinya pilihan salahnya itu salah gitu. Kan nggak ada going. Ada nggak Pak Andri going? Ada. Ada Pak Andri, tukang cukur yang dekat itu. Oh. Dekat. Itu teh maksudnya mah bukan Nurul. Ya, di situ good tulisannya cuman pakai ejaan zaman Bareto. Iya, kalau orang lewat mah itu tukang cukur going gitu ya. Nah, Bapak Ibu, going itu nggak boleh dimasukkan sebagai pilihan walaupun kita menyimpannya dengan niat. Nah, itu mah pilihan yang salah, tapi salahnya itu harus benar. Nah, maksudnya begitu ya. Salahnya itu, maksudnya jawaban salah dari pertanyaan itu nggak boleh salah, harus benar. Kan nggak ada kan going kan? Ya nggak? Lo kemana? Fisik kalabur saya sendiri ya, apaan berdua. Jadi pilihan salahnya juga nggak boleh salah. Misalnya gini, yes it is, yes it is not, kan nggak ada yes it is not. Ada nggak yes it is not? Kan nggak ada. Nggak boleh Bapak Ibu menjebak
kan ini mah pilihan yang bukan jawabannya. Iya, walaupun bukan jawabannya nggak boleh salah gitu. Secara konsep nggak boleh salah gitu. Itu ya contoh yang suka salah, membuat salah walaupun memang harusnya salah gitu. Oke, jadi yang ini jawabannya apa? Tuh sudah dikasih tanda. Udah diisi gini kan. Gimana yang RAIDER gimana jawab ngomongnya? Rider. How to pronounce? Raider. Raider. Kalau orang Inggris, Iya. radar. Kalau yang READER, Reader. reader. Nah, reader. Reader. Yang saya sering prihatinkan adalah tulisan RAISE dengan tulisan RISE, termasuk guru bahasa Inggris sering salah ngomongnya. RAISE dibacanya bagaimana? RAISE. Yang ada di itu Rise. yang suka ada di Zoom. Siapa yang mau ngacung Raise. silakan disebutin. Raise. RAISE. Gimana ngomongnya? How do you pronounce it? Raise. Ray. Kalau RISE? Ri harusnya. Rise. Ayo kalau ini guru bahasa Inggris jangan malu-maluin. RISE. Rise. Kalau RISE rise, kalau Rise. RAISE Raise. raise, ya. Raise. Tapi kalau dia ada di Tumben Australia, saya benar ya Bu. Tumben ya saya benar. alhamdulillah ya, the once in a lifetime. Kalau RAISE di Australia, dia akan rise juga ngomongnya. Nah, kita kan lihatnya yang standar British ya. American Jadi ya. kalau raise hand, Bapak Ibu jangan raise hand. Kalau raise hand mah ada yang naikin itu tangannya, naik sendiri. Nanti jadi aneh ada yang naik sendiri. Kalau raise hand itu dinaikin, ada yang menaikkan. Raise hand, raise. Kalau rise itu matahari itu naik sendiri. Walaupun yang dia nggak naik sebenarnya, Maya. Tapi jangan bilang-bilang bahwa sebetulnya dia nggak naik ya. Itu kan yang berubah itu kan kita ya. Udahlah, udah tanggung ya bahwa orang semua tahu matahari naik. Jadi dari arah kita itu matahari kan naik ya. Ada yang narik pakai tali enggak? Talinya kayak apa? Kan nggak ada. Enggak, Artinya nggak secara selewat dia naik sendiri. Itu baru sun rises in the east. Bener ya, the sun rises in the east and sets in the west ya. Jadi hati-hati ngomong A dengan I dengan I dengan A. Oke, next. Bike events will hold your bike for 3 months. After which it may be disposed of, you will be charged of all costs incurred in returning your cycle. Dari kalimat panjang tadi, new information-nya apa? Kojonya, intinya. Informasi intinya apa? Bike event will be held. Bike events. Nah, Bapak Ibu, ada EVENT yang ada T-nya, ada yang enggak ada T-nya. Yang ada T-nya gimana bilangnya? Tadi udah saya contohin ya, salah. Event. Yang ada T-nya itu tekanannya di silabus kedua, event. Yang enggak ada T-nya tekanannya di silabus pertama, even. Yang salah itu sering orang Indonesia sok-sokan gaya even internasional, padahal namanya event internasional. Event itu kan bahkan ya, beda dengan event yang berarti peristiwa. Oke, next, udah pada jago lah new information. Dan kalau old information-nya apa? Sebentar, new information-nya yang mana? Kebalik. Old information itu yang kojoknya, yang intinya. New information itu yang tambahannya. Tuh, untung saya cepat-cepat insaf. Yang C. Yang C. Kenapa yang C, Bu? New information. Ya, new information itu yang keterangannya, bukan yang kojoknya. Kayak waktu itu saya bilang, Pak Andri ganteng. Berarti old information-nya Pak Andri. Gantengnya new information. Kegantengan Pak Andri bikin kelapak-kelapak cewek. Berarti yang kegantengan Pak Andri yang jadi old information. Kelapak-kelapak itu yang new information. Kalau di sini berarti new information-nya yang mana? Yang B.
Yang B, kenapa yang B, Pak? Bapak kalau yang B, ketolak, Pak. Kenapa kira-kira ketolak? Kebun ini langsung bilang yang B salah. Belum saya ngasih tahu ya argumennya. Bapak kalau yang B itu kira-kira kenapa ketolak, Pak? Padahal Bu Nining yang bilang ketolak. Karena nggak ada dalam teks. Karena ada kata off-nya, Bapak Ibu. Di atas, kan ada off ya? Ya. Nah, kalau off itu udah temennya si sampai cycle itu, dia tuh temenan sama kata sebelum off sama sesudah off itu temennya, nggak boleh dipisah. Oke? Jadi yang betul yang C, it may be disposed of. Kesananya mah nggak apa-apa, nggak penting juga off di situ juga ya. Tapi it may be disposed sudah satu paket itu. Kalau kata saya off-nya harusnya dihapus yang C. Daripada yang B itu induknya nggak ada itu, tinggal off all cost. Apanya? Yang off all cost itu kan will be charged off all cost gitu. Kalau mau juga all of cost, bukan all cost-nya aja. Oke, next. Nana, Pak Andri, next ke bawah. Ini nggak stabil sinyalnya nih, ngeplok. Kadia tuh Kadia. Kadia. Nanti ke sebelahan. Udah luring dari situ. Luring berdua sana. Okay. Dr. Billy intends to use an accessible instructional tool to encourage engagement, participation, and a sense of fun into the classroom. Ceritanya Dr. Billy ini berniat, berniat apa Bapak Ibu? Yuk kita pahami dulu soalnya berniat apa. Niatnya Dr. Billy itu mau menggunakan interaktif. Ya, menggunakan ya online quizzes. Ya, menggunakan media pembelajaran yang bisa diakses, yang tapi persyaratnya yang bikin orang terlibat, encourage engagement, participation, nggak cuma diem aja, bukan cuma gurunya yang ngomong, dan a sense of fun. Nah, ada fun-nya, ada bikin mereka terlibatnya, mulai ngantuk, partisipasi. Mereka pasti ikutan. Nah, yang mana nih di antara sekian? Kemudian dia bilang, he aims to create an interactive, terus harus interaktif, dynamic classroom, jadi rame kelasnya nggak diem aja, using online quizzes. Nah, ya, dia akhirnya pakai online quizzes. Jadi quizzes yang tinggal klik itu ya, untuk ngetes pengetahuannya siswa. He hopes to share the learning resources. Nah, ini tolong ditekankan, to test students' knowledge. Jadi, kalau online quizzes itu menurut saya bukan untuk menguji skill berbahasa. Kita itu bangga banget ada platform-platform baru ya, terus kita pakai. Padahal anak-anak tetap aja nggak bisa ngomong, cuman bisa ngejawab doang. Kayak tadi, kalau ada yang bilang hai, maka jawabannya apa? Hai. Kalau ada yang bilang good morning kan gitu ya, si A bilang good morning, maka jawaban yang apa? Good morning. Itu hanya pengetahuan aja, tapi dia sebenarnya skillnya nggak ada gitu. Jadi untuk guru bahasa Inggris, wahai guru bahasa Inggris, jangan terlalu bangga. Oh saya mah rame pakai quizzes, tapi anak nanti nggak ngerti-ngerti, nggak bisa nulis, nggak bisa mengeluarkan idenya secara lisan. Nah sama aja bohong. Ngapain jadi guru bahasa Inggris gitu ya? Nah kemudian he hopes to share the learning resources directly with each student online. Dia pengennya tuh men-share itu pokoknya dia mau bikin quizzes-quizzan lah. Nggak apa-apa sekali-sekali. Sekali-sekali tapi jangan jadi kesannya pokoknya kalau nggak pakai itu gaya gitu ya, nggak up to date gitu. Jadi tidak selamanya yang baru, yang keren, yang terkenal itu betul-betul memenuhi tujuan pembelajaran itu. Kayak the teaching tool that is suitable. Nah, kalau cocok mau yang kayak begitu-begituan tuh cocoknya yang apa? Si quizzes itu termasuk apa? Tujuannya itu mencapai apa tuh? Biar tadi katanya yang encourage engagement, participation, ada sense of fun-nya, kemudian ada interaktif dan dynamic classroom environment. Maka dia itu pengennya, tujuannya itu untuk apa? Ceritanya.
Dalam rangka apa tuh? Gitulah bahasanya. Dalam rangka apa sih Bapak itu teh? Bikin kayak gitu-gitu teh Pak Billy teh. Dalam rangka apa tuh jadi quizzes online teh? Apakah dalam rangka fokus group discussion? Yang dia menggunakan ini itu dipakai quizzes online itu apakah untuk apa? Maksudnya biar apa? Dalam rangka apa? Bukan biar apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka mana sini? Halo, mana ini? Bapak Ibu, ayo kita analisa dulu ini soalnya meminta apa? Udah habis baterainya itu, makanya sini lambat. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya lah, boleh jawab saya. Jangan dulu jawab Pak Andri mah. Itu Kaci. Yang ujiannya bukan Pak Andri. Ayo Ibu Bapak nih, kira-kira apa itu kan ada kuisis ya? Saya A. Yang A, kenapa Bu Abu? Karena inovatif. Ya, yang mana inovatifnya Bu? Menggunakan tadi online quizzes. Jadi dia dianggap inovatif karena dia create gitu ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Jadi inovatif karena biasanya kan gurunya doang yang ngomong, anak-anaknya diam. Sekarang mah pengen yang ada engagementnya. Kenapa Ibu Bapak nggak jawab B? Ini ada yang bocoran. Saya jadi bingung. Karena quizzes. Kalau dulu saya Bu jawabnya Bu B. Kenapa Pak? Apa Waktu yang membuat protes Bapak kan. jawab B? Nggak Waktu apa-apa. protes kan. Iya, kita nanti perbaiki kalau memang argumen Bapak tepat benar, apa tidak mungkin saya yang salah. Kalau dulu Bapak jawab B, kenapa? Yang pertama dari kata accessible ini Bu. Dia maksudnya bisa diakses sama semua orang begitu. Kemudian terus dia fun, terus kemudian online, ada kata online-nya di sini. Kemudian he hopes to share their learning resources. Maksudnya dia ingin membagikan. Karena mungkin kalau bagikan itu yang berbayar gitu. Pasti dia bagikan kepada siswa itu yang gratis. He hopes to share the learning resources directly, itu maksudnya? Iya. Bapak online. itu dijadikan pemikiran ya. Nah, ini bedanya Bapak sama saya. Kalau saya nggak dia perhatikan. He hopes to share the learning resources directly with each student online. Kalau buat saya kalimat itu tadi itu nyambung sama atas. Itu salah satu usaha dia. Salah satu usaha dia untuk apa? Encourage engagement, participation. Apa? Dia harus cari platform yang dia bisa share ke setiap siswa. Kan itu memang bisa di-share diakses oleh siswa kan? Betul nggak? Bukan cuma satu orang yang mengakses kan? Bukan cuma satu untuk grup, nggak kan? Ada yang bisa grup, ada yang satu orang ya? Betul nggak? Nah itu bedanya. Ayo kita samakan persepsi. Kalau buat saya kalimat terakhir itu tidak berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang terlalu penting. Yaitu kalimat penjelas tentang encourage engagement. Supaya encourage engagement, jadi dia harus cari platform yang setiap student merasa dia tuh memiliki. Kan pada gini ya, tak dia sendiri kan yang ngitung apa yang klik saya bisa jawab. Belum, jangan sampai bilang belum, jadi susah nih jawabnya. Udah ya. Nah oke. Ada lagi argumen lain, saya juga mulai rada goyah nih saya dengan A ini. Terus pertanyaannya Bu, di pertanyaan ini ada kata tool. Ada kata tool, terus ini tool yang cocok untuk tujuan itu. Ya, saya mulai goyah juga, betul. Saya bacanya tadi purpose-nya aja, padahal yang diminta adalah the teaching tool that is suitable for the purpose is, gitu kan ya? Iya, kalau kami sama-sama tool, betul. Nah, jadi itu makanya saya bilang kita belajar bersama, karena kan belum tentu juga saya benar. Kayak tadi kita berbeda pendapat di kalimat apa, yang satu sebagai old information, yang satu sebagai new information, kan gitu ya? Terima kasih Pak untuk memberitahu saya bahwa yang dibaca dari mulai teaching tool. Kalau sudah teaching tool ya cari aja yang tool, kan begitu ya Pak ya? Ya, karena kan berarti kalau di sini toolnya bukan purpose-nya bukan? Bukan purpose-nya. Oke, betul. Nah itu makanya kenapa kita perlu menganalisa mana sih old information, mana ya
New information. Kojonya itu kan di teaching tool ya Bu ya, bukan di purpose ya. Nah itu Bapak Ibu pentingnya tahu old information dan new information. Jadi bukan sekadar ini orang uji apaan sih, pusing banget ya. Itu tadi, karena kalau kita menganalisa, membentuk makna harus jelas mana sih yang lagi diomonginnya. Sekarang yang ini ternyata bukan purpose ya, seperti yang saya tadi bilang, tapi ternyata teaching tool. Artinya cari yang tool, betul nggak? Yang toolnya yang mana sih? Yang di antara A, B, C, D, E itu yang ada toolnya? Ada B dan C. Ada dua kan, antara B dan C. Nah sekarang kita mau pilih B atau pilih C, atau pilih C. Sekarang sudah terbentuk dua nih, mau B apa C? Mau Yang C. Interaktif. Kenapa yang C? Kenapa yang C? Creative learning tools karena di sana ada interaktif dan dynamic classroom. Oh, Ibu milih kreatif karena ada kata interaktif and dynamic gitu ya? Yang dia ciptakan itu interaktifnya atau toolnya? Toolnya, betul. Sekarang apakah kuisis itu diciptakan sama dia? Bukan. Emang si guru itu yang bikin, yang menciptakan kan bukan? Dia mah menggunakan. Kenapa dia menggunakan itu? Supaya dia bisa menciptakan interactive and dynamic classroom environment. Setuju nggak dengan pemikiran saya? Setuju. Berarti benar si Bapak tadi. Jawabannya adalah free online learning tool. Sudah ada. Kan dari sekian platform kita itu disuguhi ya. Sampai enak saya begitu masuk ke zaman pandemi ini, ada webinar tentang ini, webinar tentang itu. Pas saya pelajari, Google Classroom aja masih pusing, datang Quizzes. Quizzes masih pusing, datang Sway. Sway masih pusing, datang lagi Padlet. Padlet masih pusing, ada yang ngajarin Mentimeter. Pusing nggak? Betul nggak? Ternyata ditumpuk dalam satu waktu. Pengen nyobain semua, gaya banget ya pengen nyobain semua. Ternyata udah lama-lama mah tahu kalau buat ini pakai ini, kalau buat ini pakai ini. Bukan pengen semuanya dicobain. Nah, kalau Quizzes, kalau kita pakai Quizzes, nah itu tadi ada interactive and dynamic classroom environment. Maka saya memilih, maka si Dokter Billy bilang use. Kan dia mah tidak create ya, tapi supaya dia bisa meng-create interaktif itu dia pakai Quizzes. Jadi dia mah tidak kreatif, dia nyaman. Tuh, setuju? Setuju. Nah Quizzes mah nggak bayar ya, bayar nggak Pak Quizzes? Enggak ya? Yang bayar mah yang Word Wall ya kalau nggak salah. Bapak Ibu pernah pakai Word Wall? Word Wall sama Ada yang berbayarnya kalau yang premium mah Bu. Oh gitu ya. Oh ya, ini yang premium ya. Ini juga nggak tahu, berarti kita bicaranya apa dong? Yang gratisan. Atau kita pakainya sementara kalau guru mah suka ditanya kan educator. Kalau educator suka dikasih free kayak Canva ya. Canva for Iya, educator. kayak Canva Education. Iya, betul. Ya, mungkin ini Lumayan. agak nanti kita siapa yang bikin soal ini ya? Kita juga jadi pusing kalau berpikirnya free online learning, tapi ada yang bilang loh, Quizzes juga kan ada yang berbayar. Masalahnya ini yang diposisikan guru yang nggak punya duit, berarti kita harus ini Oke, next. Ya udahlah, itu mah urusan yang bagian tipek aja ya. Kalaupun ini nanti salah pemikiran kita, udahlah dilaporkan wah hiji soal banyak. Jadi 88 nilainya. Masih lulus kan? Masih lulus. Pak Andri masih lulus kalau 99? Insya Allah lulus ya. Yang menentukan lulus nggak lulus nanti mungkin doa kita yang tembus sampai ke aras ya, bukan masalah pintar apa enggaknya. Sekarang nih pintar bisa jawabnya jago, begitu ngerjain tiba-tiba Alhamdulillah dalek blank semua atau nggak konsen. Nah, makanya yang penting itu dekatkan diri sama Tuhan. Nanti Tuhan bantu pas kita lagi nggak ingat tiba-tiba muncul semua. Insya Allah ya. Okay, in a reading class, Mr. Sullivan asked the students a question about the purpose of the passage they're dealing with. Mary, ini makanya udah pernah ya? Belum, Bu. Si Mary, salah satu siswa, ini ngejawab ceritanya. Coba apa tujuan dari teks ini? Si Mary ngejawab. Udah pernah. Empathetic communication-nya si Mr. Sullivan ketika tahu si Mary beri jawaban harus seperti apa?
Sorry. Apa sih yang harus kita bilang saat anak bisa menjawab? That's excellent. That's excellent, Mary, gitu. Bapak Ibu yang ngajar kelas 8, kata Bu Emi nih, yang ngajar ya kalau ngajarin expression itu nggak usah dites kayak tadi. Garis yang bergaris bawah itu ekspresi Pak enggak, Bapak Ibu pakai sehari-hari di kelas. Kalau ada yang bilang number one is good job, itu udah ngasih contoh. Oh berarti kalau ada yang benar teh kita teh bilang gitu ya, karena si gurunya segitu. Oke, good job, excellent, well done. Wah, itu dicontohin sama gurunya, nggak usah ngabang belam 2 jam pelajaran nyeritain how to appreciate others, nggak usah. Contohin aja tiap hari ngomong kayak gitu ke anak-anak yang bisa ke depan, benar, excellent, awesome, amazing, you're adorable, kayak gitu. Tapi udah capek ya kayak gitu teh. I used to write a lot, although I do not have much time for pens and books now. Nah, adverbial clause on the sentence itu yang mana yang adverbial clause-nya? Comparison. Hah? Are you sure? Although. Ada although loh itu. Oh ya ya. Bukan better than, bukan compared with. Oh ya ya. Kalau although berarti apa? Konsesi. Konsesi apa, Pak? Tidak tahu juga, Bu. Pengarang banget ya. Bapak kalau concession apa? Ayo buka dulu Google-nya. Concession ini Nih sama guru-guru nggak boleh mengharapkan Google. Pantesan anak-anaknya pada takut buka HP karena gurunya nggak boleh buka Google. Lah sekarang segala ada di Google. Cari googling terus share di Ayo googling dulu. Dibacain juga boleh. Apa itu concession? Apakah sama dengan kontras? Kalau aku abu. Bapak cari dulu. Bapak suka soto ya kita teh berasumsi kayaknya ya, jangan kayaknya. Ada sekarang di Google semua. Konsesi adalah pemberian hak izin tanah. Waduh. Jadi kalau pertanahan ya. Abu ya. Ya. Ada yang sudah ketemu apa di Google Translate concession? Pengakuan. Ya. Iya, awas nulisnya salah lagi. Nanti keluarnya salah. Kelonggaran. Apa tuh kelonggaran yang dimaksud? Pengakuan juga tadi pengakuan. Oh iya, pengakuan. Bapak Ibu sudah ketemu concession? Udah. Saya ketemu. Jangan cukup satu. Kalau yang satu nggak ngerti, cari lagi. Kalau yang lainnya juga setelah panjang ada tulisan banyak-banyak ke bawah, baca. Nah, kalau sudah ketemu contoh makin banyak, saya selalu senang kalau ada orang yang nerangin sesuatu, masih contohnya banyak banget. Karena dengan contoh yang banyak, makin terbentuk. Oh. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tahu anaforik, eksoforik, sama kataforik. Itu tahun kemarin. Ya, jadi saya beberapa website jelas. Ada satu website yang sangat banyak banget ngasih contoh. Oh, jadi kita punya kesimpulan. Jadi apa itu concession? Izin atau apa ya? Kata sambung. Kemudahan gitu ya. Jadi saya biasa nulis banyak nih dulu. Walaupun saya nggak punya banyak waktu, saya tidak punya banyak waktu untuk buku. Jadi walaupun saya nggak bisa ambil buku cuman saya dulu mah nulis banyak, sering nulis, bukan nulis banyak. Saya dulu mah sering nulis. Walaupun dulu nggak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu untuk duduk diem nulis dengan pulpen dan buku. Nah, gitu ya. Maksudnya begitu kan? Saya biasa nulis gitu. Saya biasa, bukan dulu. I used to itu berarti biasa. Saya biasa nulis banyak walaupun saya nggak habisin waktu untuk cari pulpen sama buku. Gitu maknanya kalau yang saya pahami. Artinya penyambungnya itu apa? Although itu di situ sebagai apa? Condition atau concession? Kalau orang nulis, kebayangnya apa yang membuat dia bisa nulis? Ada niat, ada waktu, ada niat, ada laptop, gitu ya, ada buku, ada pulpen. Kalau sekarang ada buku, ada pulpen kan gitu ya.
Dia bisa nulis nggak kalau nggak ada buku, nggak ada pulpen? Bisa. Bisa Bu di HP. Selewat, kalau selewat tanpa ada buku ada pulpen kan nggak bisa nulis. Itu kan ada condition, ada syarat, betul nggak? Oh. Tapi walaupun nggak ada itu, saya masih bisa. Itu kan tetap syarat. Si laptop sama saya tuh orang yang sudah nulis buku. Ini saya kemarin meluncurkan buku ke-11. Judulnya Cara Gue Ngajar di SMP. Itu banyak yang like di postingan saya Facebook sampai data 100. Sudah ada yang pesan 5 orang. Dibilang nanti belum selesai cetak. Nah, saya nulis itu harus ada persyaratan, betul nggak? Tapi ketika persyaratan itu nggak ada, saya tetap bisa nulis. Artinya itu kan syarat, condition kan? Emang saya bisa nulis tanpa HP? Ya nggak bisa, mau apa, mau ngomong. Walaupun nggak ada pulpen, nggak ada buku, saya masih bisa pakai HP gitu. Saya masih bisa pakai laptop. Maksudnya begitu. Although di situ adalah, kalau menurut saya itu adalah condition. Dalam arti persyaratannya harus dipenuhi dulu orang menulis tuh. Bukan cuma niat, tapi ada fasilitasnya. Gitu. Betul? Setuju nggak? Kalau concession mah kayak izin. Kalau gini mah, kalau although you ask me not to gitu, siapa yang mau kasih izin, nggak boleh nulis. Walaupun kamu nggak ngasih izin saya nulis, saya tetap nulis. Tetap aja saya kasih izin nulis juga kalau nggak ada persyaratannya, gitu kan? Fasilitas. Oke ya, jadi sepakat A ya. Next. Sepakat tidak tanggung kumulin nampak lama-lama. While observing the students' activities in the classroom, Dr. Bennett found most of the students do not have enough practices in English. Nah, itu teh salah gurunya ya. Jangan salahin anak kalau anak nggak pernah praktek di kelas. Kenapa juga Bapak Ibu gurunya tidak membuat anak praktek ya? And they are not proficient enough to communicate. Ya itu ya, gimana mau proficient mau communicate orang nggak pernah praktek in the foreign language. This challenge can be overcome in a short. Ini udah pernah ya kayaknya belum? Ya, belum. Semua soal saya soalnya ini sering dibahas, jadi saya jadi merasa udah. Semua soal pernah dibahas semua. Ya emang pernah sampai berapa sesi ya. This challenge can be overcome in a short time by. Nah, hal-hal seperti ini akan bisa diatasi dalam waktu cepat kalau apa? Coba bayangkan Bapak, ini mah pasti kebayang enggak? Ya, kebayang ya Bapak Ibu di kelas. Kalau yang ngajarnya sering merefleksi mah, aduh itu anak-anaknya pada susah ngomongnya kan gitu ya kita teh. Ngomong aja ke guru-guru lain, iya nih anak-anak susah banget ngomongnya. Sekarang kan balikin ya, ibu juga kenapa juga jarang ngasih contoh ke kita kan gitu kata anak-anak teh. Nah, gimana tuh supaya anak-anak yang itu kayak gitu tuh bisa diatasi dalam waktu short time? Apa cara yang Bapak Ibu akan lakukan? Providing communicative drills and exercises. Providing communicative. Yang mana nih? A, B, C, D, E. A. Kenapa A? Exercises. Communicative drill. Langsung latihan. Kenapa yang A? Jawaban alasannya kenapa? Karena exercises kan. Langsung praktis. Ya, alasannya apa? Nah, sekarang saya balikin, kenapa nggak B aja? Ya, banyak B aja ya, B aja ya. B aja, biasa. Itu forming group discussion cuma membentuk aja, belum tentu ada. Udah dibentuk pada diam juga ya. Saya pernah ngalamin, sedih banget ya. Saya dosa banget tuh anak-anaknya udah pada gede-gede sekarang, umur 24. Ingat banget saya di kelas itu, dibentuk aja empatan-empatan, sak duduk ngobrol. Anak-anaknya tanya, ngobrol apa, Miss? Pokoknya you have to use English. No Indonesian, no Sundanese. Anaknya berdiam, nggak dikasih tema, nggak dikasih kata pengantar, nggak dikasih beberapa kata. Enggak, saya dosa banget tuh sama anak itu. Tadi ada salah satunya nikah tadi siang. Saya ingat itu anak-anak itu, angkatan itu yang saya kasih dosa besar saya itu di situ ya. Jadi cuma disuruh forming group, empatan-empatan ngomong. Sekarang waktunya ngomong, nggak boleh ngomong Inggris, Indonesia pokoknya dihukum kalau enggak. Lah, gimana? Cuman bentuk doang, nggak ada kegiatannya gitu. Sekarang yang C, kenapa nggak dipilih? Terlalu lama. The problem ini cuma find out the problem diteliti dulu ya. Ini kenapa nggak mau ngomong? Penelitiannya juga habis soal waktu kita ya. Kenapa yang D enggak? Extra lama juga for memorizing, bukan short time. Yang diminta anak
itu communicate atau tahu grammatical dan words. Communicate. Grammatical pattern. Ya kan dia disuruh ngomong ceritanya ya. Supaya dia Ya. bisa ngomong, masa disuruh ngapalin. Ayo nih hafalin kata kerja 2. Anak kata kerja 2 apaan, Bu? Pokoknya yang bring, brought. Ya, kalau Udah saya aja suruh gitu-gitu gini doang aja sih, ya. Gimana mau kadang-kadang ngomong? Gitu, ya, kalau yang kan. ke depan itu ya, ke depan nyebrang kan ya. Yang jadinya Pak kalau Andri temannya bocor. itu kan nyebrang ke siapa sih itu teh? Pokoknya nyebrang ya. Nyebrang pohon. Pak Andri ini yang bocor nih, nggak di-mute. Oh, sebentar Bu, ini ada warga nih nelpon, ada masalah. Aduh. Waduh, Pak RT. Iya. Pejabat. Ya, pejabat. Yang dia itu tertolak karena masa buat memorizing word sama grammatical aja, tapi bisa communicate ya nggak mungkin juga ya. Oke, yang terakhir kenapa ketolak? Tapi di kantin anak-anaknya juga Cuma dikasih tugas. Cuma dikasih tugas. Bapak Ibu kita ketawa-ketawa ya, yang ngetawain yang B, C, D, E, padahal itu yang saya lakukan juga itu. Masa kita. Jadi, nah Ibu dari ini Bu Emi pernah ini marahin saya dulu di pelatihan, di depan pelatihan juga lah. Jadi Dining kalau ngajarin greeting itu kamu harus nyontoin. Kalau nggak kamu nyontoin, kamu kasih kertas tulisin tuh kata-kata good morning, good afternoon. Kalau misalnya kamu mau ngajarin excuse me, tulisin. Kalau perlu anak-anak bikin kartu kecil masukin ke sini katanya, ke apa? Saku mereka gitu. Jadi ketika mau bilang apa ke si ibu itu, mau mencari perhatiannya, buka. Oh, excuse me, Ma'am. Jadi sampai begitu Bu Emi bilang. Pertama, kalau kamu nggak bisa memberi contoh yang banyak, berikan apa namanya? Mbak Emi bilangnya paket kalau ngomong tuh begini, itu satu paket gitu. Jadi jangan kata good sama morning, tapi good morning kan satu paket ya. Nah maksud Bu Emi yang komunikatif itu kayak gitu. Tapi yang komunikatif nggak cuma sekedar good adalah baik, morning adalah pagi. Nanti kalau dia mau bilang good morning, nanti nyatuinnya juga nggak enak kan. Oh, jadi pagi yang baik kan, tapi dia mengerti. Padahal maksudnya adalah nyapa di pagi hari good morning. Kalau bilang nanya pendapat, apa Bapak Ibu nanya pendapat paketnya apa? Yang harus di drill anak ke anak apa paketnya? Paket kata apa? Frase apa yang harus anak kalau dia mau nanya pendapat? Halo? What is your opinion? Nah, itu. What is your opinion? Satu. Atau yang lain? What do you think of? What do you jangan think? semuanya diajarin. Sebentar, ini saya pernah baca. Sharing aja. Saya pernah baca. Jangan semua ekspresi diajarin dalam satu waktu. Bapak Ibu bikin tabel ya? Saya juga. Dikasih tabel ya? 2. Asking opinion. Ini. Gitu ya? Giving opinion ini. Betul nggak? Pasti Iya, betul. kayak Nah, saya juga gitu kan. Kalau asking opinion tuh gini ya anak-anak, bisa pakai what do you think about titik-titik tanda tanya. Bisa pakai what is your opinion about titik. Betul gitu nggak kalau ngajarin ke anak? Iya. Ngajarinnya ada 5 ekspresi, betul nggak? 10. Tapi kenapa kalau mereka suruh nanya pendapat nggak ada yang mereka bisa? Karena mereka juga liar itu 5. Kenapa nggak fokus saja di satu? Nah kata Bu Emi, lebih baik fokus satu tapi mereka tahu menggunakannya. Udah aja ngomong semua bilang what do you think about, what do you think of, atau what is your opinion about. Semua ngomong begitu. Ujungnya kasih drill namanya. Ujungnya kasih guru kamu. What do you think about Pak Andri? What do you think about Bu Belda? What do you think about Pak Hafid? Semuanya cobain, kita datengin satu-satu. Masa sih nggak bisa? Betul nggak? Itu yang disebut dengan communicative drills. Exercise-nya, kamu nanya, what do you think about? Kamu udah pegang kartu yang I think, nah, kamu bilang, boleh nanti lihat Facebook saya, ada itu yang nerangin anak-anak praktek seperti itu. What do you think about? What do you think about Pak Reza? I think Pak Reza is handsome. What do you think about English? I think English is difficult. Ada di Facebook saya. Jadi anak-anak cuma satu aja ngapalinnya. Kalau teman saya nanya English, saya mau pakai bilangnya difficult ya pokoknya gitu. Dia nggak tahu tulisan difficult kayak apa. Nggak perlu tahu juga. Yang penting dia tahu kalau saya mau bilang Inggris itu susah, dia bilang difficult. Ada teman yang bilang, I think English is hard. Terus dia nanya, apaan hard? Susah sama. Nah, itu dari temannya tahunya mereka. Itu praktek benar kemarin saya praktekin di kelas 8. Itu namanya communicative drill. Short time. Ini. Oke, next, Mr. Eko sekarang. Kurang ke bawah ya. Udah ke bawah. Yang tadi jawabannya apa, Andri?
Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita bahas ini tanda kutip tadinya karena buat tes ya. Tapi semoga ini itu kita praktekin juga nanti. Yang ideal-ideal ini tuh kita praktekin di kelas. Amin. Mr. Eko is preparing materials for teaching recount text on historical event. Event ya, bukan event. He listed some matters that may be related to the objectives of the lesson. Kunci di kata recount text. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang harus ada untuk membantu pemahaman anak tentang recount text? Past tense. Past tense. Udah pasti 2. Nah, Bapak Ibu berhenti di situ dulu. Past tense harus ada kan? Sekarang mari kita lihat ABCDE. Mana yang 2-nya ada? Mana yang ada 2-nya? A, C, D, E. Nah, A, C, D. Artinya Bapak Ibu nggak usah mikirin B. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kalau present tense bagian dari recount bukan? Dia juga nggak penting gitu. Ketolak nggak present tense di situ di recount text? Enggak. Tolak. Ketolak. Ketolak kan? Artinya ada nggak yang tadi ada 2, temannya ada 1? Cari di ABCDE yang tadi ada nomor 1. D. Oh, B udah ketolak ya. Berarti D ketolak juga. Berarti Bapak Ibu tinggal mikirin A, C, dan E. Sekarang A itu apa? 2 dan 4. Oke, 2 dan 4 itu apa? A video about the Battle of Surabaya. Ini masih netral dia ya. Nggak tahu nih, benar nggak kita butuh itu. Oke, sekarang B, 3 dan 4. Salah, udah dilewat ya. 2 dan 3. Kalau 3 apa? Adverb of time. Adverb of time. Penting nggak? Recount text kita ngomongin adverb of time. Iya. Penting karena kalau ngomongin recount text, kapan kejadiannya kan gitu ya. Iya. Kemudian 25. Kalau 5 apa? Picture kayaknya enggak. 5 pictures that show the Battle of Surabaya. Mungkin nggak pictures dibutuhkan? Lebih ke apa event of time kayaknya nih. Kalau Bapak Ibu milih video sama milih pictures, mana kira-kira yang paling memungkinkan? Video. Dua-duanya juga memungkinkan. Kalau video kudu disetel kudu pakai listrik, Pak Ibu. Kalau pictures emang pakai listrik? Enggak. Oke, kalau Nah, di Bapak print. Ibu tuh kita itu ya kalau di print kan. Ya, Bapak Ibu jangan di print atulah atau udah di gunung mah nggak ada printer. Saya pernah juga ngalamin besok udah mau ngeprint, mau fotokopi, ternyata fotokopiannya mati lampu. Itu saya waktu di Cipunir dulu zaman itu Pak Andri. Wayahnya saya sampai harus ngarang gambar sendiri karena udah tahu udah mau merencanakan itu. Jadi kalau picture kan masih tidak terlalu memaksa untuk harus bergantung pada benda lain ya, bergantung pada fasilitas lain kan kita juga bisa. Artinya yang 45 itu sebenarnya agak sunat gitu ya. Tapi yang wajib itu kan nomor 2 dan nomor 3. Nah, gitu kan. Jadi kalau nomor 4 nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau nomor 5 juga nggak ada juga. Tapi kalau adverb of time sama past tense dilewat, gimana mereka mau paham recount text gitu. Berarti jawabannya adalah C. Oke, begitu. Next. Bapak Ibu yang ngajarin recount text itu enak loh pakai storyboard istilahnya. Nanti kalau anak film tuh diajarin storyboard. Jadi bikin kotak-kotak. Pertama dia begini, kedua dia pergi kemana. Nah, itu ada storyboard. 1 HPS 6 kotak aja. Anak-anak SMP bisa kok. Saya pernah itu nyobain itu. Jadi apa yang saya bilang, saya kenapa bilang gampang, saya nyobain. Walaupun tidak setiap ngajarnya itu, tapi pernah nyobain lah. Oke, next. We note itu tadi ke bawah. Itu jawabannya 2 dan 3 ya, C ya? Iya. Jadi kalau recount text itu enaknya pakai itu yang series of pictures. Ada yang di Pantai Pangandaran, ada yang naik bis, ada yang siap-siap bawa bekal, ada yang kelelahan, ada yang tidur. Coba anaknya disuruh nyusun, habis nyusun suruh cerita, udah secara selewat itu kelihatan gampang tuh nanti. Oke, next ini ya. We know that students from some education tradition. Ini saya mau bilang ini udah pernah kalau dulu ya, kalau sesi ini mah belum. Bapak Ibu, silakan perhatikan baik-baik di jawaban. Di jawaban
Karena soalnya itu katanya salah. The sentence can be revised to become bla bla bla. Jadi ini soal namanya error recognition. Biasanya TOEFL ini ya. Kalau di mata kuliah structure 4. Ini disuruh nyari yang benernya yang mana gitu. Sekarang Bapak Ibu cari yang mirip. Mirip tapi ada yang bedanya. Yang namanya juga mirip, yang nggak sama ya. We noted-nya sama we noted sama apa beda? Ada yang we noted, ada yang we not ya? Iya. Oke. Yang we noted ada berapa? 3. 3. 3 ABC. Sekarang terusin. Yang we noted dulu kita lihat. Ada yang pakai that, ada yang enggak, gitu ya? Yang pakai that-nya berapa? 2. 2. Kemungkinannya ada di situ. Cari lagi. That students from some. Yang satu traditional education, yang satu education traditions. Education tradition kalau yang apanya? Education traditions. Kalau Bapak Ibu ada percaturan begini, mau pilih yang mana? Traditional education atau education traditions? Traditional education. Kenapa? Traditional education. Kenapa, Bu? Educational tradition. Kenapa, Bu? Kenapa tradisional dulu education tidak education traditions? Lebih indah didengar, Bu. Bukan lebih indah, Ibu. Kalau Ibu nyanyi lebih indah loh didengarnya. Ya, lebih sering terdengar. Karena lebih sering terdengar itu karena benar. Kenapa bisa benar? Ayo Bapak Ibu, ini mata kuliah structure 2 kali ini. Structure 1 malah. Tentang jenis-jenis kata yang kemudian kata-kata jenis-jenis kata ini harus ditempatkan di mana? Iya, yang tabel. Ya Bu, tabel apa Bu? Bapak Ibu, kalau ada kata benda sama kata sifat kemarin kita sepakat, mana duluan yang ditulisin? Kata sifat. Sifat dulu baru kata benda. Ya, kalau kata sifat itu menyifati benda, maka kata sifatnya di depan, betul? Iya. White flower, kalau bahasa Inggris ya, white flower. Kan bukan flower white ya. Karena dia pakainya sistemnya MD, EDM. Kalau kita kan MD. Kebalik. Jadi kalau saya bilang bunga putih, bunganya dulu kalau kita mah yang diterangkannya dulu. Baru yang menerangkan di akhir ya. DM, kita mah DM. Kalau orang Inggris mah MD. Jadi si yang poinnya tadi di ujung, yang diterangkannya tadi di ujung, yang neranginnya di depan. Jadi white flower. Karena apa? Karena buat mereka mah kalau kata itu menerangkan kata benda, dia duluan nyimpennya di depan gitu. Sekarang ciri kata sifat itu salah satunya apa? Bahwa kemarin itu yang presenter itu kan kelihatan tuh kata sifat, kata benda, kata kerja ya. Siapa tahu lupa juga nih kemarin presenter. Kenapa? Kalau tradisional dengan education, kira-kira yang mau diubah menjadi kata sifatnya yang mana? Yang depan apa yang belakang yang harus kata sifat? Depan. Depan. Sekarang cari di depan yang berbau kata sifat. Berbau. Apakah tradisional atau tradition? Apakah educational atau education? Yang kata sifat. Tradisional. Tradisional. Kalau tradisional mau dijadikan kata sifat, kalau dia mau kalau tradition yang mau dijadikan di depan, maka dia harus jadi al. Education-nya pakai tion, betul? Betul. Bisa nggak educational tradition? Bisa nggak educational tradition? Bisa kan? Kalau bisa.
Kalau Bisa. melihat syarat kata sifat di depan kata benda, maka bisa. Berarti yang benar dari segi kata sifat dan kata benda hanya B dan E. Betul nggak? Ya. Ya, sampai situ dulu ya. Bahwa kata benda itu diterangkan oleh kata sifat. Maka kata sifatnya itu di depan. Nah, kalau kata sifat itu di depan, maka kata tradition, kalau dia mau berubah jadi kata sifat harus pakai AL, kan gitu. Tapi education juga bisa jadi kata sifat asal dia pakai AL, maka traditionnya tetap tidak boleh tradisional. Maka yang paling memungkinkan benar dari segi itu adalah B dan E, betul nggak? Ya. Kalau nggak traditional education, educational tradition. Sampai situ sepakat. Sekarang apa yang membuat salah satu dari mereka terpental, tidak boleh dipilih? Baca terusannya. Apa yang membuat kata pilihan itu akhirnya kalau gitu masalah dong, nggak usah dipilih. Nah, yang mana yang terpental? With efficient. Nah, itu with efficient. Contoh yang D, Bu. Apa with efficient? Ya, yang terpental yang B. Karena dalam bahasa Inggris mah kalau bilang dengan efisien itu tinggal tambahin li, betul? Iya, kalau bahasa Indonesia pakai dengan, pakai with. Kalau Inggris efficiently. Nah, yang efficiently itu yang bawah. We note that students from some educational tradition cannot read efficiently even in their mother tongue. Sampai situ? Are you with me? Yes. Okay. Any objection? Allah, kayak di pengadilan. Sekarang kita jadi tahu, Bu. Jadi kalau mau bilang note itu note, jangan noted gitu kan. Kita mencatat bahwa berarti kita pakainya present. Gitu ya. Nah, itu yang sebut dengan kalau soalnya benar, walaupun ada jawaban yang salah tetap harus benar, memberitahu yang baca. Okay, next. A basic competence. Ini saya suka kalau udah ke pedagogi. A basic competence states that students are able to summarize the descriptive text related to people and place which involve the generic structure and linguistic elements appropriately. Jadi katanya KD-nya itu dinyatakan KD-nya berisi siswa harus mampu summarize the descriptive text. Descriptive text itu yang gimana? Yang related to people and place. Kemudian, which involve the generic structure and linguistic elements. Jadi, si summarize-nya itu harus memasukkan generic structure-nya dan harus memasukkan elemen linguistik yang pas. Nah, jadi indikatornya apa dong kalau begitu? Kalau kita mau menjadikan anak mendapatkan kemampuan di atas itu, salah satu penunjuk, penanda bahwa anak itu mengacu pada tujuan itu yang mana? D kan? Yang D. Jawabannya ya D. D. Kenapa D? Identify specific. Ada identify specific and general information. Ya, D. Jawabannya D. Identify specific and general information. Itu bukannya report ya? Identify. Salah satu indikator ini indikator untuk kegiatan apa? Skill apa? Skill apa yang mau dimunculkan? Nah, itu tadi kita itu mainnya sudah tidak pada konsep loh ya. Guru bahasa itu pada skill. Makanya tujuan pembelajarannya nggak ada, harusnya mah ya ada yang bilang di K13 itu yang bagus itu katanya tujuan tuh di yang kurikulum 2006 itu yang langsung skill kan, skill oriented. Jadi Bapak Ibu kira-kira indikator bahwa anak mencapai KD yang di atas itu yang mana? Apakah yang A? Yang A boleh jadi jawaban nggak? Boleh, namanya juga milih ya. Boleh nggak? Atau salah nggak kira-kira?
Enggak, salah. Summarize. Yang betul. Re- Enggak salah, salah. Retail past salah. experience. Iya, Ya. karena di atas yang diminta descriptive text. Sedangkan A itu ke recount, ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang yang B. Apakah descriptive text itu nyambung sama KD yang atas? Ini bisa jadi write factual information. Oke. Kemudian bisa jadi ya C. Yang C? Agree, disagree. Kalau guru SMA nih ngerti nih, teks apa Bu mestinya kalau agree dan disagree itu? Exposition text. Exposition. Kalau D, anak harus bisa apa katanya? Specific. Ini purpose-nya descriptive text, tapi agak membingungkan karena ada general information. Descriptive text itu lebih ke specific information. Oke, sekarang yang E. To write an opinion about people. Apakah descriptive text itu opinion? Enggak, membahas sesuatu yang sifatnya fakta. Yang fakta itu report apa deskriptif? Dua-duanya, bedanya deskriptif itu lebih spesifik, report itu hal yang sifatnya umum. Kalau spesifik, saya nanya kalau spesifik bedanya report sama deskriptif gimana? Oke, saya kasih contoh misalnya kalau teksnya misalnya report text, misalnya mau membahas mengenai animal, tapi yang secara umum. Kalau misalnya sekarang mau bahas tentang kalau teksnya berupa deskriptif, mungkin saya akan bahas tentang binatang peliharaan yang ada di rumah saya aja. Jadi lebih spesifik objeknya. Ya, ketika menyebutkan contoh binatang, Ibu judulnya mau apa yang deskriptif teks? Misalnya my cat. My cat. My cat. Kira-kira mau disebutin gimana? Cirinya. Iya, kira-kira ciri-cirinya. Kita akan cerita apa tentang my cat kita itu? Tentang Sifatnya. Sifatnya kira-kira kita akan ngomong apa? Namanya. Namanya. Terus? Kesukaannya. Terus? Warna bulunya. Terus apa lagi? Kebiasaan buruknya. Kebiasaan baiknya nggak ada. Gitu ya. Kita bilang dia cute. Orang lain boleh nggak protes? Kata siapa kucing kamu cute? Enggak cute. Boleh nggak orang lain berpendapat berbeda? I have a cat, it's very cute. Nanti orang ketawa. Enggak, ke saya geningan. Judas, ada kucing Judas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, sebentar. Ini hasil akhir, ya. Right? Kan summarize itu hasil akhir kan? Ya. Hasil akhir kan ya. Nah, sekarang yang diminta soal adalah summarize. Soalnya adalah soal di atas yang diminta sama indikator kan? Indikator itu adalah penanda, satu indikator bisa penanda. Kan ini basic kompetensinya gede nih. Bapak Ibu ada yang ngajar kelas 7 kalau tujuan KD-nya kelas 7 itu tentang deskriptif teks, KD-nya apa bunyi besarnya? Bunyi KD-nya apa? Pandri, paling ngajar kelas 7. Waktu bikin RPP, enggak bikin RPP ya. Waktu bikin RPP kan memasukkan KD kelas 7 yang deskriptif, KD 3.7. Apa bunyi kata-kata pertamanya di 3.7? Siswa dapat. Enggak ada gitu. KD itu dari Permendikbud. Enggak ada siswa dapat, KD mah kalau tujuan dia. Membedakan. Waktu Bapak Ibu masukkan apa? Kata apa? Membedakan fungsi Saya udah sosial, lama mau bikin RPP. struktur teks. Bukan. Halo, saya udah lama bikin RPP. Terakhir tahun 2000. Sininya copy paste. Bapak Ibu pernah? Bentar, Bu. Oh my God, awas nanti habis dari sini pada sholat mana ya, guru-guru.
Kata apa 3.1 bunyi dari KD 3.1 depannya kata apa? Boleh googling. Bunyi KD 3.7 di deskrip di kelas 7. Menerapkan. No. Saya tahu menerapkan bukan untuk kelas 7. Kelas 9. Kelas 9. Nanti ada yang gini, Membandingkan. habis saya nggak ngajar kelas 7 sih. Nah, ya Ibu tadi bilang, Bu. Membandingkan. Nah, Sosial. kelas 7 itu negara minta ke kita agar di akhir pembelajaran itu mereka bisa membandingkan. Apakah di pertemuan 1 langsung kira-kira anak bisa membandingkan? Tidak. Kira-kira deskriptif teks itu kita mau bikin berapa pertemuan? Kira-kira nih. Dengan melihat murid saya seperti itu, kira-kira Bapak Ibu mau ngajarin deskriptif teks sampai mereka bisa membandingkan berapa pertemuan? 2. 3. 4. Keren 2. Saya paling minimal 4. Itu saya bikinnya 8 pertemuan. Jadi Kalau sebulan saya mah. Kalau dosen PPG, Bu, harus cepat. Kalau dosen PPG harus cepat. Dosen PPG mah tidak membumi, nggak tahu murid kita. Kita yang tahu murid-murid kita. I know my students better than anybody else, gitu kan. Saya membayangkan 4 pertemuan, ya. Setiap pertemuan, apakah langsung membandingkan di pertemuan pertama? Enggak. Ngapain dulu kira-kira? Identifikasi dulu fungsi Identifikasi sosialnya, dulu, konteksnya. baru misalnya explain gitu ya. Nah, berarti yang ini jawabannya ya salah satu indikator kan yang cocok, gitu kan ya? Identifikasi dulu. Mungkin dia itu bisa nulis kalau dia sendiri nggak tahu yang spesifiknya apa, yang tadi generalnya apa, kayak cat itu generalnya kan an animal that has bla bla bla, tapi spesifiknya dia itu di rumah saya mah cute, yang cat yang saya miliki mah cute. Gitu. Mungkin gitu ya. Kalau buat saya ini jawabannya D. Satu indikator yang cocok dengan basic competency di atas adalah sebelum summarize ya harus identifikasi dulu dong. Gitu. Karena A ketolak pas experience. Kalau B itu factual information, kalau buat saya itu report. Agree disagree itu teks itu tadi ya, apa tadi exposition ya. Kalau right and opinion saya juga masih ragu ini ya. Kalau right and opinion, kalaupun iya dia menjadi indikator terakhir, tapi kan masa langsung bisa nulis untuk summarize itu kan harus identifikasi dulu yang mau ditulisnya ya. Oke, nanti kalau ada berbeda pendapat lagi boleh dibongkar lagi ya. Next. Dia Dr. Post. Oh ini nih ya. Oke. Ini surat dari siapa? Kalau surat kita pasti nanya dari siapa, buat siapa gitu ya. Dari siapa Bapak Ibu? Dari Gorde. Dari Gorde, buat Dr. siapa? Gorde. Dari Dr. BW Gorde kepada Dr. Pos. Dr. Pos. Nah, kalau my conclude berarti kita harus mengeluarkan kemampuan skimming, ya, kesimpulan. Sekarang tinggal begini, kalau di soal begini mah ya, kalau kita sudah harus melakukan gerilya untuk menjawab soal ABCDE, tinggal cek satu-satu. Dr. Post accept Dr. Gordes on Ami's recommendation. Cari sekarang ada kata Ami di situ enggak? Si Ami, ada kata Ami ya, yang harus kedua, pertama ada ya. Tapi di atasnya ada it is great that I fully endorse Amy Allen. I dimaksud siapa? Gorde. Si Gorde nulis bilang bahwa si Amy Allen itu bla 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 gitu kan. Jadi merekomendasikan si Ami kan dia. Ini merekomendasikan apakah yang A itu si Dr. Pos menerima rekomendasinya? Apakah surat ini menunjukkan penerimaan rekomendasi? Enggak, baru diajukan. Belum, baru juga dikasih suratnya masa langsung. Jangan GR kamu gitu kan kata si Dr. Pos si Ami teh.
Pak, ini Pak surat, Bapak setuju ya? Mana suratnya? Ini mah bukan surat setuju, atau ini mah surat dia ngasih tahu tentang kamu, kan gitu. Sekarang, Dr. Gorde offers a good recommendation about Emmy. Betul nggak? Ngasih tahu, memberikan good recommendation. Tahu dari mana? Itu I work di Can tell you that she has a strong sense of dedication, responsibility for the gitu-gitu ya. Jadi ya kasih yang baik-baiknya. Ini kalau sudah ketemu jawaban yang benarnya, udah aja berhenti. Kalau kata saya mah CDE nggak usah dipikirin. Kalau yakin banget bahwa ini jawabannya. Kenapa? Ngabisin waktu nanti kalau bahas bawah. Kecuali ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kita cek. Ami's recommendation is accepted. Apakah betul diterima? Belum. Pasti. Bagian Ami's recommendation berarti si Ami yang ngasih rekomendasinya. Itu kan ya? Tentang siapa nggak tahu. Si dokter posnya nggak ada di dalam perbincangan C itu nggak ada. Nah sekarang yang D, Ami is accepted to work for dokter pos due to, kan belum tentu, belum ada pernyataan itu. Oke, yang terakhir, dokter pos mikir apakah mau nerima atau enggak, ya kan belum juga, belum tahu. Jadi yang benar itu betul yang B, kan? Ngapain juga tadi ya, lumayan 2 menit. Jadi kalau buat saya standarnya adalah kalau soalnya benar itu hanya satu jawaban benar. Tuh. Ini apa lagi, ada tipek lagi? Oh beda ya. The teacher asks students to think about what they have read. Ini saya pernah ya? Pernah semua juga Bu. Ya kemarin saya lihat YouTube-nya Pak Andri. Saya mau di-download mau dipotong-potong jadi short kata saya gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi apa kira-kira jawabannya? What they have read. Jawabannya adalah reflektif karena yang sudah apa yang udah dibaca, dipelajari. Karena ada kata-kata think about what they have read, done, or learned, berarti reflektif. Wah, gampang lagi. Nah, kayak gitu kan, Bapak tadi begitu lihat reflektif langsung aja jawab ya. Bapak bikin tulisan IT nggak, Pak? Enggak ya? Ngapain saya mikirin itu, orang sudah jelas-jelas think about. Nah, itu kalau udah yakin udah nggak usah mikirin yang lain. Oke, next. Nanti jadi bimbang lagi. Ya, kalau nyari jodoh gitu tuh, siapa yang masih muda? Udah, jangan bikin yang lain. A long time ago, there lived on an island of Bali, bla bla bla. Ini cerita ya. Sudah, nanti aja dulu bacanya. Tanya dulu, cari dulu. Sepertinya dia nanya apa. Itu dulu ya. Soalnya kalau dia baca dari awal sampai akhir, ya kalau mengerti semua. Ada yang nggak ngerti, stres lagi nanti. Yang diminta apa? Yang diminta apa? Got angry to Balenis. Yang diminta adalah kenapa dia marah? Iwa itu ternyata angry. Kenapa tuh bisa angry? Sekarang cari Bapak Ibu yang ada angry-angryan gitu di atas. Angry atau yang maknanya mirip dengan angry gitu. Anger, angry, mirip-mirip ya. Ya, setelah itu kira-kira si angernya itu kenapa? Baca sebelumnya. Nggak dikasih makan. Bapak Ibu di sini ada anaforik. Di sini ada anaforik. This made Kebo Iwo wild with great anger. This-nya di mana? Kalau di anaforik di mana? Di depan, berarti ketemunya itu di depannya. Berarti dimulai kata difficulties arose when for the first time the barns were almost empty. The new harvest was still a long way off. Lumbungnya kosong, panennya masih lama. Berarti gimana kondisinya? Mana tuh yang menunjukkan pernyataan yang sama dengan barusan ABCDE? It was empty. They didn't give him empty. They didn't give him food. Ya. Ya kan? Iya. Bukan yang C. Bukan they took his food. Kenapa dia anger? Karena penduduknya itu nggak ada makanannya, nggak ngasih. Dia tuh marah karena nggak ngasih. Kata si penduduknya, gimana saya mau ngasih? Orang itunya almost empty, new harvestnya juga still a long way off gitu. Bukan mereka ngambil loh, tapi emang kosong. Oke.
Sampai situ Bapak Ibu sepakat sama saya? Oke, Bu. Ya, jadi angernya itu karena nggak dikasih makanan gitu. Nanti baru tanya berikutnya, kenapa nggak dikasih makanan? Karena tadi itu nggak ada, itunya nomornya kosong gitu. Masa mau dikasih orang, itu emang ngaji saka. Next. The popularity of mobile devices. Terus ke bawah, cari pertanyaannya. Oh, katanya begini. Yang bisa memunculkan critical thinking-nya siswa dari teks atas, kira-kira kita mau nanya apa? Ayo. Bapak Ibu katanya mau sok-sokan apa? Hot-hotan. Gimana tuh mau menguji hot anak? Kasih pertanyaan. Pertanyaan mana tuh yang hot? What consequence? What consequences? Kenapa Bu enggak yang A? Oh, sudah biasa. Sudah biasa. Ya emang yang hot nggak biasa. Karena kalau purpose mah ketahuan. Ya dari bahasa itu ketahuan, kelihatan. Kenapa yang B enggak? Kenapa yang B enggak? Enggak dianggap hot. Cuma menunjukkan aja. Iya, karena itu mah scanning ada di situ. Which paragraph? Tinggal sebutin paragraf 1, paragraf 2, gitu kan? Nah, sekarang kenapa D enggak? Reports. Dia cuma ditanya orangnya siapa. Karena ada di situ tersurat ya. Ada, nggak usah mikir-mikir liar-liar tuh. Kenapa yang E ketolak? Maksudnya? Karena dia menguji skimming. Kan ada juga di situ, tinggal baca, kasih kesimpulan. Nah sekarang, what consequence does mobile phone popularity have on academic? Dia harus mikir. Oh, kalau ini teh begini ya. Kelebihannya teh begini, kekurangannya begini. Berarti orang teh harus begini, saya teh. Nah, itu udah konsekuensi dari setelah dia baca. Itu udah harus mikir banget. Nggak ada di situ, nggak dikasih tahu, nggak ada di paragraf berapa, nggak bisa disimpulkan. Tapi, oh ini kan kelemahannya begini, ini kelebihannya begini. Oh berarti ya konsekuensinya. Nah, dia sudah naik levelnya ke critical thinking. Gitu. Oke, next. Linda, satu soal lagi ya kayaknya ya, bisa ya, sampai jam 21. Linda plan to improve her speaking skill. Oke, ini sudah mulai ke validity nih, suka agak terjerembab nih guru-guru. Linda plan to improve her speaking skill. Catat, speaking skill. One day she went to an English course. The management of the English course asked her to do a test to assess her present speaking ability level. Bapak Ibu bacanya present atau present? Yang atas. Present. To assess her present atau her present? Present. Kenapa present? Ya, karena kemampuan gitu, kemampuan. Apa artinya Pak kalau present? Kemampuan menyampaikan nantinya. Bapak bacanya sampai level Pak? Present ya, maksudnya kemampuan speakingnya yang saat ini. Nah itu yang dimaksud dengan tadi MD itu. Dia belum berhenti loh. Her present speaking ability level. Berarti yang kojonya adalah level kan? Ability sama speaking sama presentnya itu adalah yang neranginnya ya. Berarti kata PRESENT di situ butuh kata sifat, betul? Hey. Ya. Ya, kalau kata sifat present atau present. Kata sifat yang dimaksud berarti yang sekarang kan, yang hadir, yang ada gitu kan ya. Present. Present atau present? Present. Present. Kalau present bukan kata sifat. Dia kalau ngomongnya present, kata kerja. Kata kerja. Jadi makanya saya tadi agak berhenti sebentar ketika saya mau baca present, saya lihat kecepatan mata kita juga harus dilatih. Kalau baca itu, kita baca yang ini, matanya udah ke sini. Sama seperti orang ngaji kan, kalau ya Pak Andi jago ngaji tuh. Kalau saya bacanya bilang alhamdulillah, sebetulnya mata saya sudah ke lillahi kan. Makanya saya kalau ngaji tidak alhamdulillah, diam dulu, pasti potong ya. Karena tahu dunya pendek. Nah itu juga sama dengan baca bahasa Inggris. Begitu kita tahu kita lihat dia belum berhenti. Ternyata ada kata yang diteranginnya
speaking ability level. Oh, berarti level dong kata bendanya. Berarti present-nya itu bukan present. Si PRESN itu tapi kata sifat. Maka kalau kata sifat itu dibacanya present. Tuh. Sama dengan event dan event dengan event gitu. Itu ya. Cara kita membaca itu menunjukkan kita tahu jenis kata itu. Oke. Assess her present. Salah. Tuh kan saya jadi ikutan salah. Nyalahin orang. To assess her present speaking ability level. They want to make sure that Linda will get the most appropriate treatment when she is learning English in the course. Sebetulnya yang digarisbawahi adalah assess her present speaking ability. Jadi kalau mengecek kemampuan dia sekarang, dia mau kursus nih supaya bisa ngomong, dites dulu. Kamu bisa ngomongnya sampai mana nih? Takut salah nanti, kata Sundama bisa mapatahan ngojek kameri. Kita ngasih tau greeting, padahal dia udah tau greeting. Kita ngasih tau opinion, padahal dia udah tahu gitu. Tes akhirnya, tes kayak gitu namanya tes apa? Diagnostic assessment. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah IKM, jangan kaget dengan istilah diagnostic assessment di IKM. Itu tuh udah biasa. Dan itu sesuatu yang memang seharusnya dilakukan tanpa ada IKM-IKM-an pun, seharusnya memang begitulah pembelajaran. Sebelumnya ada diagnostic assessment. Kita tahu pretest ya Bapak Ibu? Tahu. Pretest salah satu contoh diagnostic assessment. Jangan terlalu pusing dengan kok ada ini lah, yang kita juga dulu juga banyak kayak gitu. Cuman ramenya aja sekarang ya. Oke, I think that's all for today. Sudah 1 menit lebih dari jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan saat kita diskusi. Kita ketemu lagi besok ya, Andri? Atau 2 hari lagi? Insya Allah besok, Bu. Besok ya? Oke, insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining, dan terima kasih juga rekan-rekan semua. Dan mudah-mudahan apa yang dibahas kita pada malam hari ini menjadikan sebuah hasil ya, tentunya pengetahuan yang baru gitu. Dan ini terus terang aja jadi hal yang baru juga. Saya selalu terbarukan itu dengan belajar ini, karena setiap kali ngebahas soal ini pasti lupa lagi karena nggak ikut ujiannya gitu ya. Kalau dulu masih dihafal-hafal gitu, kalau sekarang udah nggak ikut ujiannya ya, sekedar ikut belajar saya. Yang paling penting itu bagi saya adalah memperoleh ilmu ketika kita harus ngajar di kelas gitu. Dari Bu Nining ya, mengajar reading itu bagaimana, mengajar tentang speaking itu bagaimana gitu. Karena ya saya kira apa yang Bu Nining praktekkan itu sangat bagus sekali. Itu intinya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini nanti share soal ini akan saya share, saya jabarkan yang sudah ada jawabannya ini ya di pertemuan ketiga ini, biar nanti yang bahasan yang di awal itu supaya tidak lupa gitu. Jadi bisa dilihat-lihat oleh Ibu Bapak, kemudian juga bisa dibanding-bandingkan. Nah, kemudian juga sedikit banyak kemarin itu kan ada yang bertanya-tanya ya, kalau nggak salah ada yang bertanya ini sesuai dengan kisi-kisi nggak gitu. Menurut saya jangan pusing dengan kisi-kisi. Nah, ini itu soal-soal ini adalah soal yang real keluar di UP kemarin, yang saya alami, yang Bu Iri alami, yang Bu Yuke alami. Kemudian ada juga yang Ibu siapa ya yang masih retaker juga nih, sampai saat ini dia udah 5 kali, padahal soalnya sama ini, tapi kok belum lulus juga gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit banyak jadi pertanyaan, apa nih yang salah gitu. Nah, sebetulnya mungkin itu tadi sedikit saya kasih motivasi untuk nasib ya, karena terkadang kita juga nggak bisa menentukan gitu, bahwa tadi betul kata Bu Nining, kita itu pinter loh gitu ya, kita tuh bisa loh, cerdas loh gitu. Cuman pas ngisi ujian itu kadang-kadang bisa blank. Nah, itu entah kenapa gitu. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal seperti itu ya lebih banyaklah berdoa, berbuat baik, selalu membantu orang lain. Kemudian juga ya bagi yang muslim sih, kalau saya biasanya itu ya sering-sering ya memperbanyak ibadah gitu ya, sholatnya, mengajinya, kemudian juga sedekahnya juga gitu. Dan saya kira di agama yang lain pun sama begitu gitu kan, untuk berbuat baik itu selalu seperti itu gitu.
Nah inilah yang nanti akan menjadi penolong kita semua. Dikala kita blank itu siapa tahu gitu kan, pertolongan Allah itu kan nggak tahu ya, pertolongan Tuhan itu nggak tahu di mana. Gitu. Nah ini yang saya kira perlu dipahami oleh ibu bapak sekalian, karena memang ini itu UP itu gimana ya, disebut gampang nggak gampang, disebut susah gampang, cuman kok lolosnya susah gitu ya. Ada teman saya terus terang jujur aja 5 kali udah ikut ujian UP dia sampai sekarang belum lolos gitu. Padahal soal yang kita bahas sama. Padahal ketika kita menerangkan soal, ketika setelah selesai UP kita kan selalu ngumpul lagi ya. Nanti juga ibu bapak bisa saling sharing soal yang kita bahas ini, yang ada yang kita bahas akomodir juga, kita bahas juga nanti di pertemuan berikutnya gitu, diperlekskan pikiran yang telah ujian itu seperti itu. Nah nanti diperbaharui lagi selalu seperti itu. Nah ibu bapak, jadi saya kira begitu ya, titip bahwa segala sesuatunya jangan sampai kita melupakan siapa yang menentukan segala ketentuan di dunia ini gitu. Itu kita harus sangat mendekat sekali gitu, seperti itu ya. Supaya kalaupun nanti ternyata belum lolos, ya mungkin belum waktunya. Sama seperti saya itu waktu itu kecewa, memang luar biasa kecewa ya, malu, minder gitu. Kok bisa nggak lolos gitu ya. Nah ini yang membuat minder, padahal saya boleh dibilang di kelompok itu, di grup, di kelas itu membantu, yang paling sering membantu teman-teman gitu, yang paling sering bagaimana tempat bertanya teman-teman gitu. Tapi kok saya nggak lolosnya gitu. Nah itu juga ya mungkin masih butuh apa ya, istilahnya takdirnya harus seperti itu. Dan kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bertemu pada hari ini gitu. Kalau saya langsung lolos, ini kita tidak akan bertemu pada hari ini walaupun lewat dunia maya. Nah inilah berkah yang ternyata kalau ditelusuri, ditelaah lebih jauh, oh ini maksud kenapa saya kemarin tidak lolos itu. Itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan kepercayaannya. Mudah-mudahan nanti 2 hari lagi ya, 2 kali pertemuan lagi kita bisa bertemu. Nah untuk besok, karena saya ada kegiatan di BBGP ya, ada kegiatan malam, mohon maaf kalaupun nanti saya agak di mute gitu ya, nggak banyak berbicara karena memang pas waktunya berbentrokan dengan kegiatan itu. Nah kemudian juga nanti ya tetap saya akan mencoba yang sharing screen-nya. Kalaupun nanti berhalangan, saya akan minta salah seorang mungkin nanti untuk membantu untuk share screen. Karena malam ini insya Allah saya share file yang sudah ada jawaban yang sudah dibahas kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri. Terima kasih Pak. Thank you.